Radio Suara Teknika, media informasi dan edukasi lewat Radio Suara Teknika. Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara lewat Radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat Radio Suara Teknika. Mari belajar, mari berkarya, satukan langkah, jangan pernah menyerah. Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara lewat Radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat Radio Suara Teknika. Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara lewat Radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat Radio Suara Teknika. Lewat Radio Suara Teknika. The best mix of music. 107.7 FM. Baik, selamat siang sahabat Rika. Berjumpa lagi di program acara Bincang Dudika bareng Widya Stri di sini dan narasumber seperti biasa kita ditemenin sama Pak Timbul dari Suzuki Indo Bali ya. Dan apa kabar nih untuk sahabat Rika yang baru memulai aktivitas setelah istirahat siang hari ini ya. Semoga menyenangkan dan kali ini kita akan menambah wawasan sahabat Rika seputar dunia otomotif ya. Untuk topik pembahasan kita pada siang hari ini itu tips membeli mobil bekas nih Pak Timbul. Apa kabar nih Pak Timbul? Alhamdulillah baik. Untuk makan siang hari ini apa nih Pak di SMK 3 Singaraja? Alhamdulillah nih pokoknya nikmat dan berkah pokoknya. Bener. Dan yang pastinya Pak Timbul, kita langsung ke topik aja ya Pak Timbul ya. Saya ini ada rencana sih ya beli mobil. Tapi anggaran yang saya miliki tuh mungkin dibilang masih minim ya. Gimana nih sebenarnya Pak Timbul untuk cara dan mengantisipasinya nih? Selamat siang sahabat Dudika. Semuanya sehat selalu, bahagia selalu untuk kita semua. Seperti biasa. Salam dan bahagia. Salam dan bahagia. Itu emang slogan kita nih. Harusnya kita tuh sering-sering senyum, sering-sering bahagia. Mungkin karena Pak Timbul sering ke SMK 3 nih ya. Jadinya ikut salam dan bahagia. Ikut selalu dan bahagia gitu ya. Benar. Artinya kalau suasana hati lagi gembira, ria, bahagia, setidaknya itu mood kita bagus lah. Benar. Udah pasti mood kita bagus kalau kita bahagia kan seperti itu. Oh ini tentang ngomong-ngomong permobilan dunia otomotif ini ya. Kalau kemarin kita bahas tentang fitur, sampai kemarin terakhir kita bahas itu masalah apa namanya perubahan kunci ya. Iya. Dari zaman ke zaman, dari tahun ke tahun, bahkan belum kita lahir kunci udah ada sebenarnya ya. Bener. Tapi bahasnya baru kemarin ternyata. Dan sekarang kemarin kita udah ngomongin perangkat-perangkatnya tuh. Nah sekarang nih. Semisal ada sahabat Rika pengen beli mobil bekas, kira-kira apa aja nih yang perlu diperhatikan Pak Timbul kira-kira? Baik sahabat Dudika, untuk masalah mobil bekas ini sangat dibilang gampang susah juga susah kan, gitu kan? Artinya tergantung kesesuaian aja. Jadi untuk pembelian mobil bekas, kendaraan bekas apapun itu. Kita ya harus ngecek secara visual pertama ya. Bener. Secara lisensi dokumen-dokumennya harus kita cek.
Jadi beli mobil tuh nggak hanya karena kita pengen, akhirnya kita tergesa-gesa sehingga mengabaikan aspek yang perlu diperhatikan dalam pembelian mobil bekas. Gitu loh, Mbak. Benar. Iya. Apalagi yang mungkin sekarang tuh generasi Gen Z tuh beli mobilnya hanya gaya-gayaan aja ya Pak Timbul ya. Mau pingin beli mobil yang emang bisa dilihat oleh cewek biar banyak-banyak yang suka sama cowoknya. Banyak sih gitu di Pak Timbul, tapi lupa memperhatikan apa sih sebenarnya keperluan kita yang sebenarnya gitu ya Pak Timbul ya. Jadi untuk terutama untuk kepemilikan kendaraan, Mbak ya. Kita ya kalau kita bisa sih harusnya beli yang baru kan seperti Iya, itu. benar. Kalau beli yang baru kan nggak ada perawatan. Tapi kadang karena tuntutan juga akhirnya kita punya pemikiran beli yang second aja gitu. Setelah punya pemikiran beli yang second, akhirnya kita berpikir kalau beli second itu harus nanya kemana, ngeceknya bagaimana kan seperti itu. Iya benar, kadang-kadang bingung ya Pak Timbul ya. Kayaknya ini udah bagus, sebenarnya ada yang lebih bagus yang harus diperhatikan sebenarnya. Ya, jadi untuk pengecekan mobil second terutama yang harus kita perhatikan ada beberapa hal, Mbak ya. Pertama yang pasti secara dokumentasi mobil itu resmi, tidak bermasalah. Misalkan BPKB-nya tidak ada, STNK-nya nggak ada, kan banyak beli mobil bodong gitu kan. Ya, bener-bener. Terus kita juga jangan lupa ngecek keasliannya itu. Jadi misalkan tawarin mobil nih, sebelum kita lihat mobilnya, kita tanya dulu surat-suratnya ada apa enggak. Gitu. Mobilnya bermasalah enggak? Jangan-jangan fotonya aja kita lihatnya di foto, di OLX, misalkan di mana kan. Jadi kan kita tertarik nih mobilnya bagus, harganya miring gitu kan. Ini perlu kita curiga juga. Jadi namanya di foto sama nanti pas ngecek visualnya beda, Mbak. Pasti nanti ternyata begini gitu. Jadi yang perlu dicek pertama itu aspek legalitasnya dari STNK, dipastikan STNK-nya tidak bermasalah, BPKB-nya ada dan mobilnya harusnya ada, Mbak. Benar, itu yang pastinya ya Pak Timbul. Jangan kita beli mobil fotonya aja kita. Benar, nanti dibilang penipuan lagi nih ya. Bukannya penipuan, kita ditipu jadi. Maksud mau beli mobil ternyata dapatnya gambar mobil kan seperti itu. Apalagi kita udah transfer uangnya, itu lebih bahaya lagi. Lebih bahaya lagi, perlu diingatkan kembali. Jadinya kalau untuk pembelian mobil sebaiknya face to face. Jadi kita itu ketemu, lihat barangnya, kita cek, baru kita memutuskan untuk deal atau tidak. Seperti itu. Yang kedua, setelah kita memastikan mobil ini tidak bermasalah, otomatis kan kita melakukan pengecekan pada kendaraannya. Iya benar. Setelah dicek pada kendaraannya, apa aja yang perlu dicek? Banyak, Mbak. Mulai dari luar sampai ke interior, mungkin juga sampai di bawah jok mungkin. Iya benar. Jadi setelah kita pastikan surat-suratnya lengkap, terus kita juga harus tahu kita beli mobil itu untuk apa. Untuk penggunaannya itu untuk apa? Untuk keluarga, untuk kerja, dan lain-lain lah. Jadinya kalau untuk keluarga ya lebih baik beli passenger car. Passenger ya. Bukan komersial car ya. Iya, Nanti benar. perlunya untuk keluarga jalan-jalan belinya pickup itu kan kadang-kadang nggak nyambung gitu. Kita bisa masuk angin keluarga. Terus pemakaiannya juga di mana? Kalau misalkan pemakaiannya di kota-kota ya pakai city car gitu kan. Pilihannya banyak kok. Jangan untuk di kota-kota kita untuk gaya-gayaan belinya jadinya tronton gitu kan, biar bisa jemping-jemping gitu. Aduh Pak Timbul, suka ngegombal ya. Nggak, artinya itu perlu diperhatikan juga, Iya, Mbak. benar. Selain kita untuk kebutuhannya untuk apa juga kita itu beli, budget kita itu seberapa mampunya kita. Jangan Jadi, memaksakan. Jangan Pak, memaksakan, kita sesuaikan. Kita butuhnya mobil keluarga yang kecil, yang sedang, apa yang besar. Ini mau keluarga besar atau mau keluarga kecil? Ya, itu harus ya, kita Mas? sesuaikan sih. Ya namanya orang beli mobil sebenarnya sah-sah aja, mau beli model apa, pakai apa tuh ya memang terserah yang mau beli kan seperti itu. Benar. Nanti belinya mau cash atau mau kredit itu harus disesuaikan dengan kemampuan kita ya, jangan salah ya. Benar. Ya, ketiga ya, udah yang ketiga ya. Iya. Tadi yang pertama dokumen, legalitasnya, terus barusan kebutuhannya untuk apa, keperluannya apa. Yang ketiga juga cek di fisiknya. Pertama apa yang dicek pada mobil bekas? Yang pasti secara tampilan kita kan pasti ngecek itu. Kita seneng nih, kita cek secara tampilan apanya, bodinya. Bodinya ada penyok, ada beret atau bagaimana? Apakah dia udah warnanya sesuai nggak sama STNK-nya? Oh, iya, apakah benar. sudah platnya benar nggak? Apakah ini mobil mutasian? Apakah mobil asli sini gitu?
Kenapa harus ngecek gitu? Kalau mobil mutasian itu kan pemakaian sebelumnya di daerah lain. Dan sekarang di tempat yang kita mau beli ini, tempat kita seperti itu kan. Jadi kalau perawatan di tempat lainnya kan kita nggak tahu. Pemakaiannya dulu orangnya seperti apa kan kita nggak tahu. Apakah bekas banjir atau bekas nabrak dibenerin gitu kan kita nggak tahu. Nah, beda juga kalau udah pemakaian lokal, pemakaian di sini misalkan platnya Singaraja, kan kita gampang nyari riwayatnya. Tanya si A, si B, mungkin ke dealer resminya kan seperti itu. Selain ngecek body, juga kita ngecek ban. Kenapa perlu dicek bannya? Ya kalau kita beli mobil second ya emang sih mobil second, tapi setidaknya kalau bannya masih layak dan tebal kan tidak mengurangi budget. Oh iya benar. Budget untuk perbaikan maksudnya. Iya. Itu perlu diperhitungin, Mbak. Kita perhitungkan nanti berapa untuk menentukan deal-dealan harganya ke depannya. Untuk body juga sama, tujuannya kan itu. Yang kedua setelah ban kita cek lama hidup STNK-nya. Itu samsatnya masih lama nggak sih? Masih lama apa enggak gitu. Takutnya ntar baru beli dapat sebulan kita nyamsat gitu kan. Kita kan karena terlalu seneng nih, tahu-tahu bulan lagi nyamsat, waduh gitu. Bener, wih ini udah mobil impian banget, tapi nggak lihat bahwa jangan-jangan lagi besoknya udah nyamsat kan ya iya, Pak ya. itu kan perlu diperhatikan juga itu ngecek samsatnya. Terus barulah kita mulai buka mobilnya nih, buka di bagian mesin. Di situ dilihat rangkanya apakah ada dempulan atau bagaimana gitu kan. Oh berarti sering nih saya lihat ya Pak ya, kalau orang beli mobil bekas itu di tok 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 tok. Itu sebenarnya fungsinya untuk mengecek gini. Untuk mengecek mobil ini pernah insiden atau tidak. Jadi kalau mobil setelah ada habis nabrak atau apa, kalau biasanya itu Mbak ya, biasanya catnya itu kan didempul kalau nggak diganti kan. Jadi kalau didempul, makan napas diketok, teng teng teng, itu sebenarnya ada alatnya. Oh gitu. Alat ngecek ketebalan cat itu ada alatnya Mbak. Kalau sekarang udah canggih nggak perlu diketok-ketok, jadi tinggal tempel. Jadi benar ya. kalau platnya ternyata ada tambahan berarti dempulan. Kalau diketok itu kalau suaranya nyaring berarti dia nggak ada dempulnya. Kalau diketok suaranya kayak apa ya? Kayak mendengu gitu ya? Bukan mendengung. Kayak berat. Kayak berat, dep antep suaranya. Itu kemungkinan pernah dicek, pernah didempul atau pernah insiden. Kalau yang udah terbiasa gampang biasanya lihatnya Mbak. Kalau mobil itu pernah tabrakan enggak itu kita lihat dari secara sekilas saja kelihatan. Catnya pasti beda. Ya paling mirip-mirip ya 90% tapi pasti ada bekasnya. Mana cat asli bawaan mobil sama cat baru. Ya meskipun secara visual kalau nggak biasa kan sama. Nah ngomong-ngomong masalah cat nih Pak Timbul ya. Kenapa sih kalau kita beli mobil putih or warna silver itu lebih mahal dibanding mobil yang warna-warni? Kenapa tuh Pak? Karena itu kan tergantung selera Mbak sebenarnya. Jadi orang yang pakai di luar warna yang ngetren itu kan orang-orang tertentu. Oh iya benar-benar. Iya kan? Iya. Jadi kalau umumnya orang pakai putih terus kita pakai warna gold misalkan. Yang banyakkan putih, yang putih pasti lebih laris dia gitu. Yang gold yang orang mikir warnanya beda sama yang lain kan gitu. Benar. Itu sih sebenarnya lebih ke sana. Kalau itu masalah selera. Iya benar. Jadi terutama itu body, terus ban, STNK itu masih lama atau enggak. Ya namanya juga beli mobil second. Ya untuk pembelian mobil second kita juga anggarkan itu untuk perbaikan. Jadi kita harus menyediakan space budget untuk perbaikan karena nggak mungkin setiap mobil yang terutama tahunnya yang udah lama ya di atas 15 tahun gitu kan 15 tahunnya lalu kan otomatis emang pas waktu kita beli nggak ada masalah masih bagus semuanya nanti berapa bulan siapa tahu ini waktunya ganti itu semua harus kita menyediakan budget supaya nggak kaget nanti. Iya, benar. Kecuali mbaknya beli mobil baru kan ada garansi, ada gratisnya kan lebih enak gitu kan. Setelah ngecek itu semua tahun mobil diperhatikan sesuai kebutuhannya apa, misalkan tahun muda kalau bisa sih semakin muda semakin bagus kan seperti itu. Lebih bagus lagi mobil baru. Iya, kembali lagi ke mobil baru lebih bagus. Uangnya juga bagus, Pak. Jadi nanti untuk pengecekan selanjutnya setelah kita cek bodinya udah cocok nih. Terus udah lihat semuanya, kekurangannya apa, kelebihannya apa kan udah gambaran kita nih. Barulah kita masuk ke interior dulu, Mbak. Jadi ke interior kita cek dulu interiornya apakah udah retak-retak. Kan biasanya ada dashboardnya mungkin sering kejemur, ada pecah-pecah. Bener. Nah, itu kan perlu kita cek juga joknya ada yang lubang atau masih macet atau bagaimana. Terutama untuk kendaraan yang tahun-tahun istilahnya masih baru lah.
Jadi yang semuanya terutama yang dalemannya itu pakai elektrik. Fitur-fiturnya udah canggih, itu tetap kita harus cek, Mbak. Apakah masih fungsi atau udah perlu perbaikan, apa yang perlu diganti itu nanti dihitung-hitung lah untuk space biaya yang akan datang. Benar-benar. Apakah ini apa namanya tuh untuk kecelakaan itu apa namanya Pak? Asuransinya ada Asuransinya apa enggak? ada apa enggak? Apakah ini tangan pertama, tangan kedua Iya. atau tangan ketiga nih? Ya, itu Biasanya nanti kan harus pasti perlu ditanya. diperhatikan Iya, perlu ya Pak. diperhatikan. Jadinya kita tahu nih beli mobil ini jelas gitu lah. Kalau bisa mobil yang kita beli itu misalkan merek Suzuki gitu kan. Bisa mbaknya datang ke dealer Suzuki-nya, kita cek riwayatnya mobil ini dari baru servisnya kemana aja. Oh, bisa? Itu bisa. Jadi kita menerima, emang ada recordnya ada. Jadi di Suzuki udah selama pembelian di Suzuki itu terutama di Suzuki Singaraja seluruh Bali lah misalkan. Bahkan seluruh Indonesia kita bisa ngecek. Jadi mobil ini pernah ngapain aja, servisnya berapa kali, nggak servisnya dari terakhir kapan tuh kelihatan. Wow, jangan main-main, jangan berbohong. Semua udah ada Semua di udah di Suzuki-nya. bisa kita lacak gitu Iya, loh. benar-benar. Mungkin di Toyota juga sama, di cabang di apa produk lain juga sama. Artinya Benar-benar. kita nggak perlu khawatir kan gitu kan. Terus setelah kita cek interiornya, karena kalau ada kerusakan di interior itu harganya lumayan, Mbak. Misalkan kisi AC-nya rusak, udah kelihatan kalau kisi AC-nya misalkan mobilnya all new R3 misalkan wah 300.000 kan lumayan. Kalau Iya. rusaknya tiga Gimana kali tuh? 3 udah 1 juta hampir kan juta gitu. tuh ya. Terus selanjutnya setelah interior barulah kita ngecek ke mesin. Ini mobil belum jalan nih. Baru dihidupin, baru ngecek-ngecek nih. Di mesin apa yang perlu kita cek? Yang kita cek yang pastinya oli mesinnya. Kalau oli mesin itu kita cek secara visual dia apakah dia itu warnanya hitam atau warnanya kopi susu atau bagaimana. Kalau ada kelainan kan kita pertanyakan seperti itu. Yang harusnya dipastikan olinya. Dari mana kita ngecek oli? Bisa dari gantungan servisnya. Oh iya iya. Gantungan olinya ada yang ditempel, ada yang digantung kan seperti Ada itu. juga di buku servis. Nah, kelengkapan buku servis lupa kok. Jadi kalau beli mobil itu terutama yang masih agak baru ya, itu kelengkapan buku servisnya bisa dicek. Penting banget. Penting juga. banget itu, kelengkapan buku servis itu penting itu, Mbak. Jadi kalau sahabat Rika yang ingin beli mobil baru bisa tanyakan dulu ini STNK, SIM, bukan Bukan SIM. SIM nggak perlu. Apa namanya BPKB dan buku Servisnya servis diminta riwayat itu kendaraannya. ya. Kalau misalnya kita nggak bisa ngecek ke dealer kan, kita kan bisa lihat di situ kan Iya. diisi pasti sama dealernya. Ya itu penting juga itu perlu. Jadi kalau di mesin selain ngecek oli, kita juga cek minyak rem. Apakah mesinnya bersih, terawat, ataukah banyak bocor? Benar. Itu nanti jadi pertimbangan. Tuh baru di ruangan mesin nih, baru cek oli mesin. Di situ kan banyak ada air radiator, kondisi radiator, kipasnya seperti apa gitu kan. Model yang lain-lain lah kalau ada rembes atau apa gitu. Kita cek secara visual secara detail lah pelan-pelan. Makanya kalau beli mobil itu jangan keburu-buru. Iya. Kadang kan karena kita kebutuhan satu butuh banget akhirnya aspek yang lain diabaikan lah. Oh bagus dah pokoknya bagus dan juga jangan terlalu percaya sama orang apalagi Iya, sama benar. maklarnya kan gitu. Benar, apalagi nih kalau sahabat Rika emang nggak bisa ngecek sendiri, itu lebih baik ngeceknya Datang ke langsung ke ahlinya, dealer. ke ahlinya ya. ke Ahli dealer. dan langsung ke dealer lebih bagus Ya, lagi. lebih aman gitu loh. Biar Terus, bisa dicek secara keseluruhan. Tip berikutnya jangan tergiur harga murah. Hmm. Pasti mobil kalau dijual harga murah sih kita bukannya berprasangka buruk ya. Tapi biasanya kalau mobil itu nggak bermasalah bakal jadi masalah gitu. Masalahnya apa? Bukan mengatasi masalah jadinya ya Pak ya. Ya Bisa nanti nambah takutnya di masalah. kita nambah masalah. Biasanya kenapa apa mobil itu pernah nabrak, apa pernah kerendam kan seperti itu kan kita nggak tahu. Mungkin karena Benar. udah dibersihkan. Ya yang pastinya dicek secara detail kan. Untuk habis di mesin kita cek di bagian bawah. Di bagian bawah jok itu kan ada karpet tuh. Coba kita cek karpetnya ada bekas lumpur enggak, bekas banjir enggak mobilnya. Biasanya kalau beli mobil daerah mana gitu kan misalkan kan di sana sering banjir, tahu-tahu dijual ke tempat kita, mobilnya mutasian kan gitu kan. Itu bisa jadi mobilnya di sana pernah kena banjir apa gitu kan, nyampe sini kan udah bersih. Udah kering, tapi bekasnya pasti ada, Mbak. Jadi di bagian di jok, di bawah karpetnya itu kita cek dia bekasnya ada genangan atau enggak itu kelihatan. Biasanya kalau ada bekas kena banjir, dia itu kotorannya itu masih ada. Apa ya bekasnya debu-debu itu kan jadinya nempel tuh. Iya, lumpur-lumpur tuh. Lumpur-lumpur itu kan kemungkinan nggak dibersihin secara detail, mas pasti kelihatan.
Kalau untuk ngecek mobil habis nabrak, selain ada alatnya juga kita biasanya kalau kap mesin itu dibuka, itu di atas kan ada sealernya itu. Biasanya kalau mobil yang udah gantian sealernya nggak ada. Dan kalau ada sealernya biasanya diganti pakai dempul, jadi dia agak kaku, dia gampang pecah. Oh gitu. Berarti dalam penggunaan misalnya baru beli mobil nih yang baru. Kemudian dia dapat tabrakan mobilnya itu. Berarti itu hanya udah ketahuan tuh. Udah pasti kelihatan, pasti kelihatan. Oh, gitu. Nah, setelah dicek semuanya bagus nih. Di mesin ditemukan apa-apa kan udah dicatat nih, udah punya pemikiran berapa nanti penentuan harganya kan gitu kan. Barulah kita masuk ke mobil, kita hidupin. Saat dihidupin ada suara aneh nggak di mesin gitu. Biasanya kalau suaranya mobilnya normal, suaranya itu kan nyaris tak terdengar gitu kan. Kalau mobil-mobil baru kan gitu. Iya benar. Suaranya itu iramanya jelas gitu. Misalkan ada klepnya, suaranya tek 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 tek, tek. Suara pompanya itu rata, jelas lah, enak didengar. Kadang kan ada mobil jeluk jegluk jegluk gitu kan. Berarti mobilnya ada masalah. Pas hidup, pertama untuk deteksi aja ya. Kedua, lihat panelnya, panel instrumennya. Di situ apakah lampu ABS-nya nyala. Setelah mobil hidup harusnya tidak ada indikator yang nyala. Baik itu ABS, power steering, immobilizer, airbag, itu nggak boleh nyala. Kalau misalkan ada nyala, ditemukan di situ airbagnya nyala, lampu gambar seat belt. Airbagnya udah nggak berfungsi. Bisa jadi airbagnya pernah meledak dan udah tidak berfungsi gitu kan. Itu perlu kita perhatikan ya, hal-hal seperti itu. Sudah gitu, udah kita perhatikan nih, udah tahu semua. Coba mobil maju. Kita coba maju waktu jalan awal, ada hentakannya keras apa enggak? Apakah normal? Terutama mobil matic nih, terasa banget ya. Kalau mobil manual kan kita injek koplingnya, udah berat apa belum? Kalau berat berarti indikasi koplingnya tipis. Kan gampang. Iya benar-benar. Kalau matic agak ribet. Kenapa tuh Pak? Jadi guys, awal kita masukin, kalau kita nggak biasa kan nggak respect kita itu. Jadi kita coba dia ada hentakan apa enggak, apa gitu ya. Kalau ada hentakan bisa jadi apanya nih yang bermasalah, kan punya gambaran lagi. Benar. Habis itu kita coba mundur. Kalau pas mundur kita coba ada hentakan apa enggak. Kalau ada hentakan nggak normal, tahu-tahu pas mundur gerak gitu kan, ada kan kadang gitu. Benar. Nah, itu perlu diperhatikan. Berarti mobilnya kemungkinan ada masalah di transmisi kan gitu. Ya terlepas itu semua ya tetap pengecekan semuanya kan. Nah, terus habis itu kita cek apa lagi, kita coba jalan. Kilometernya nggak dicek. Kalau kilometer sih boleh-boleh aja, tetap sih kita cek. Oh ya, cek kilometer penting. Kan baru awal hidupin tuh langsung kelihatan tuh Pak. Itu kilometernya berapa? Kilometer itu biasanya pengecekan kita bandingkan berapa tahun mobil itu. Tahun berapa, sekarang kilometernya berapa. Kalau mobil normal itu di kita ya, itu 1 bulan 1000 kilo. 1000 kilo. Berarti kalau 1 tahun tuh 20.000 kilo. Jadi mobil ini udah capek apa enggak nanti kelihatan. Mobil ini baru 3 tahun kilometernya udah 400.000 gitu kan, berarti mobilnya kerja keras. Terus dipakai. Ada juga perlu kita curiga, mobil ini udah 5 tahun kok kilometernya masih 1000 gitu kan. Ada kemungkinan itu diakalin, ditukar. Bisa. Ya mungkin udah rusak diganti yang baru, bisa jadi seperti itu. Bukannya kita nanti disetel aja, enggak gitu juga sih. Bisa sih, bisa. Ada aja caranya, namanya orang usaha ya. Entah terbaik buruk apa enggak tahu saya. Tapi yang pasti kalau tahun sama kilometernya enggak sesuai, perlu juga kita waspada. Bukannya kita gimana, ya tetap kita waspada kan, mobil itu bermasalah atau tidak. Biasanya mobil kalau jarang jalan sih, kalau terhabis itu dipakai jalan pasti tinggal masalahnya aja kita. Itu terus apa lagi yang perlu kita cek ya, sebentar. Oh, coba jalan. Kalau nyoba jalan, bawa cariin jalan yang agak yang bergelombang. Oh, bergelombang. Jadi pas ada gelombang, suspensinya gimana rasanya, masih nyaman atau enggak, ada bunyi atau enggak gitu. Terus habis itu pakai di jalan datar kecepatan tertentu, ada masalah enggak sama temperatur mesinnya, AC-nya masih dingin apa enggak, dicek juga Mbak. Iya, benar-benar. Dicek Jalan juga. turun, jalan naik aman enggak gitu ya? Iya, kita coba. Setelah dicoba, dianalisa, barulah kita mau mengedilkan atau enggak, terserah yang nyari mobil kan gitu. Benar. Nah, untuk menentukan harga itu sendiri gimana nih Pak Timur? Kalau harga sih itu relatif Mbak ya. Sekarang kita ikut pasaran aja, berapa sih umumnya. Nggak mungkin kan mobil misalkan rata-rata yang lain jual 100 juta atau dijual 60 juta. Itu kan pertanyaan juga. Iya benar. Yang pasti ya disesuaikan aja lah. Kalau masalah harga kan masalah
pribadi masing antara penjual dan pembeli gitu kan, tergantung kesepakatan. Tapi untuk masalah pengecekan tetap perlu diperhatikan juga, karena pengecekan itu hasil dari pengecekan tersebut akan menentukan harga mobil gitu. Benar. Oh iya Pak Timbul, biasanya kan setiap pembelian mobil yang bekas second ya, itu ditanya itu peleknya itu habis diganti atau asli? Gimana tuh Pak Timbul? Kalau masalah velg, terus aksesoris, kabel-kabel aksesoris itu tergantung sebelumnya. Kalau yang standar sih biasanya kelihatan kok Mbak. Jadi kayak mobil misalkan tahun 2000-an, tahu-tahu sekarang udah pakai layar yang gede, itu kan berarti udah diganti. Kalau dulu kan nggak ada zaman tahun-tahun segitu. Jadi itu perlu dibanding. Kalau ban juga, misalkan bannya udah diganti, pas nyoba kita kan terasa nyaman atau tidaknya kan gitu. Benar-benar. Jadi setelah dicek jalan, cek semua, dipastikan kalau perlu mobilnya dinaikin ke lift gitu kan, dicek bagian bawah pernah kebentur atau enggak, ada bocor atau enggak, itu pentingnya di sana. Kira-kira Ya, apa lagi nih Pak apanya? yang perlu diperhatikan? Semuanya harus diperhatikan. Dan perhatian yang pertama itu di dananya, untuk kemampuan kita seberapa gitu. Itu lebih penting banget, lebih penting ya. Dapat mobil sesuai harga, sesuai keinginan, ya efisien lah setidaknya gitu kan. Benar-benar. Jadi biasanya sih Mbak ya, kalau beli mobil itu kita harus menganggarkan untuk perbaikan kurang lebih sekitar 10-15%. Benar-benar. Jadi Sampai harus itu disediakan. Pasti aja ada perbaikan lah, itu pasti ada. Namanya juga beli mobil second ya. Namanya mobil second, udah dipakai, udah jalan kan, otomatis namanya spare part itu ada yang aus. Bahkan kan ada spare part yang harus diganti kilometer tertentu. Itu harus diganti. Mungkin karena mau dijual jadinya nggak diganti seperti Iya, itu. benar-benar. Nah, untuk jok itu sendiri, biasanya kan ini jok asli apa gimana nih? Sebenarnya ada juga nih pertanyaan, itu lebih bagus menggunakan yang kulit atau yang gimana? Kalau jok itu relatif tergantung kita Mbak ya. Kalau saya pribadi senang yang kulit, karena kalau ada apa-apa bersihnya gampang. Ada kan banyak yang kulit-kulit yang sekarang kan udah bagus, sudah MTEK apa Militek gitu, kurang paham aku. Jadi kalau yang udah gitu kan, kalau ada kotor apa bersihnya lebih gampang daripada yang masih kain, yang bawaan dari dari pabrik kan biasanya bludru agak. Oh iya. Jadi kalau ada kotoran nyesep, dia bersihnya agak susah. Makanya biasanya dikasih sarung jok gitu kan. Iya. Biar lebih kelihatan stylish, bersih lah. Benar-benar. Yang kalau misalnya kita dapat mobil yang transmisi dari manual ke matic, benar nggak sih Pak Timbul? Manual ke matic itu gimana? Kalau dapat misalkan kendaraan awalnya manual dirubah ke matic gitu ya, lebih baik jangan lah, pasti banyak masalah kalau tidak sesuai. Biasanya kalau ngerubah dari manual, kalau bawaan pabrik sih matic ya matic, manual gitu kan. Kalau ada dirubah, bukannya nggak bisa aja, tapi nanti perlu perawatan yang ekstra pastinya. Dan itu pasti perlu banyak yang kurang pas biasanya Pak. Bisa dipakai sih normal, tapi biasanya akan tambah masalah berikutnya. Dari segi harga, Kalau kalau matic transmisi kan, itu lebih mahal atau lebih murah? yang manual biasanya lebih tinggi. Tapi kalau yang matic biasanya agak turun. Tapi sekarang kan mobil baru yang ngetren malah matic. Iya. Karena apa? Karena matic itu sekarang di daerah udah mulai macet. Dan matic yang sekarang udah nggak kayak matic yang zaman dulu. Matic yang sekarang udah kenceng-kenceng larinya. Kalau dulu kan keluhannya kenapa orang beli matic malas, karena waktu pakai akselerasi kurang bagus gitu. Jadi pakainya giring kurang spontan gitu. Sekarang udah enggak. Sekarang udah matic yang baru itu udah bagus lah istilahnya, udah berkembang Iya, jauh. karena banyak ya Pak ya yang baru-baru beli mobil nih, kayaknya kalau mobilnya bukan passenger yang mini itu lebih baik matic deh, apalagi kita yang bawa ini pemula-pemula semua gitu. Karena matic itu lebih mudah pengoperasiannya, lebih nyaman, dan kalau matic perawatannya lebih ekstra, bukannya lebih ekstra sih, perawatannya kalau ada kerusakan lebih mahal. Lebih mahal. Makanya kalau beli mobil matic perlu dilakukan pengecekan yang benar-benar detail. Mulai dari dia riwayat servisnya, penggantian oli maticnya, karena oli matic penggantiannya tiap rata-rata itu 40.000. 40.000 itu kurang lebih sekitar 2 tahun. 2 tahun sekali kan, kalau kita kan beli second kan nggak tahu selama ini pernah diganti nggak olinya atau Iya, enggak. benar. Artinya setiap pembelian mobil second yang perlu diperhatikan ya seperti tadi, mulai legalitas, kondisi mesin, kaki-kaki, bodi, kondisi interior, itu harus kita perhatikan semuanya. Jadi biar nanti kita beli mobil second tuh sesuai, tidak
bukan beli mobil rusak ya, beli mobil yang masih sehat. Iya. Syaratnya Jadi, sehat apa? Mobil yang syaratnya sehat kan pastinya dilakukan perawatan rutin berkala. Iya, kembali lagi ke perawatan rutin berkala ya Pak Timbul ya. Jadi untuk sahabat Rika kalau pingin punya mobil boleh, kalau punya budget masih kecil, boleh juga beli mobil yang second, tapi harus lihat sama seperti yang tadi Pak Timbul bilang, lihat mungkin dari legalitasnya, kemudian kondisi mobilnya, apakah ini mobil layak digunakan, dan perhatikan soal dana nih. Kalian harus punya dana yang pas ya saat sahabat Rika udah beli mobil second itu untuk perawatan. Untuk perawatan harus tetap disediakan budget sendiri. Benar. Itu aja sih Pak Timbul. Iya. Sementara itu aja ya. Nanti kalau misalkan artinya ya. kalau misalkan nanti perlu informasi tambahan bisalah di chat di bisa di komen, like, subscribe YouTube kita ya Pak Timbul. di kita ya. juga nerima pengecekan, silakan datang ke Suzuki boleh. Bisa langsung ke Suzuki. Semisal untuk sahabat Rika, pingin beli mobil, mungkin bisa dengerin YouTube ini dulu. Dan kalau emang udah enggak, kayaknya aku butuh dealer deh yang biar bisa memastikan banget ini mobilnya bisa bagus atau gimana, bisa langsung ke Suzuki. Bisa kita bantu untuk melakukan pengecekan sebelum dilakukan pembelian. Nanti Atau kita kan bisa akan hubungi, estimasikan nih benar. yang rusak apa aja. Kalau misalkan mau mobil baru juga banyak di kita Mbak, kita Iya, ready benar. sediakan. Nah nanti saya ke sana deh Pak. Boleh ada diskon khusus di bulan Oktober yes. Jadi promo nih. Oke, sahabat Rika, terima kasih Pak Timbul. Sama-sama, untuk Mbak. tips untuk membeli mobil bekas nih untuk sahabat Rika yang ingin membeli mobil second. Jadi jangan takut ya, karena seberapa sahabat Rika memiliki budget, ya udah segitu aja, jangan dipaksakan Pak Timbul. Betul. Ya. Jangan dipaksakan untuk membeli mobil baru. Dan segitu dulu informasi yang sudah kita sharing seputar dunia otomotif di program acara Bincang Dudika. Terima kasih Pak Timbul sudah Sama-sama. hadir pada kesempatan hari ini. Jangan kapok-kapok untuk berbagi lagi di dunia otomotif Oke, ya, siap. khususnya di Bincang Dudika. Dan jangan kapok-kapok datang ke SMK 3 Singaraja. Siap. Baik, kita tutup dengan selamat siang dan sampai jumpa.